Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Raditya Haidar Barulasan dengan NIM 642312, kode matkul 234 dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan perhitungan ujian akhir mata kuliah Matematika Ekonomi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 4 studi kasus. Di kasus yang utama itu ada analisis elastisitas permintaan, kedua ada analisis biaya produksi, ketiga ada analisis surplus konsumen, dan keempat ada analisis surplus produsen. Untuk yang pertama, kita di analisis untuk yang pertama, di sini kita pertama mengenal analisis elastisitas permintaan pada UMKM minuman kemasan. Diketahui fungsi permintaan di sini Q kuadrat D, D sama dengan 50 dikurang 2P pangkat 2. Oke, seterusnya untuk kita cari kuantitas permintaan. Di kuantitas permintaannya di sini fungsi permintaan terhadap harga QD per DP. Untuk perhitungannya di sini DQ per DP sama dengan minus 4P pada P sama dengan 6, seterusnya DQ per DP sama dengan minus 4, 6 sama dengan minus 24. Hitungan nilai elastisnya permintaan di kuadrat D maksudnya di sini sama dengan DQ per DP kali P per Q. Oke, seterusnya di sini ada kuadrat D sama dengan minus 24 kali 6 per minus 22 sama dengan minus 144 per minus 22, hasilnya 6,55. Untuk analisis dan interpretasinya di sini konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga sebesar 1% akan menurunkan jumlah permintaan sebesar 6,55%. Untuk rekomendasinya, karena bersifat elastis, maka menaikkan harga adalah strategi yang kurang tepat karena akan menurunkan total pendapatan, total revenue. Manajemen disarankan untuk menurunkan harga jual atau memberikan diskon atau promosi untuk meningkatkan volume penjualan dan memaksimalkan pendapatan. Oke. Kita lanjut ke yang soal nomor 2. Di sini di soal nomor 2, selanjutnya studi kasus yang kedua yaitu analisis biaya produksi perusahaan. Manufaktur diketahui biaya marginalnya di mana MC sama dengan 12Q kurang 9Q kuadrat 2 dan konstanta biayanya itu tetap di C sama dengan 4. Oke, untuk fungsi biaya total di sini ada TC diperoleh dari integral MC. Maka dengan C4 C sama dengan 4 maksudnya, maka fungsi biaya totalnya adalah ini TC AC sama dengan TC per Q sama dengan 6Q ke kuadrat 2 sama kurang 3Q kuadrat 3 tambah 4 per Q sama dengan 6Q kurang 3 kuadrat 2 tambah 4 per Q. Untuk fungsi biaya rata-ratanya di sini AC itu diperoleh dengan membagi TC dengan kuantitas Q. Terus untuk penjelasannya sekedar dari yang soal keduanya, yaitu di mana fungsi biaya total TC ini dan biaya rata-rata AC menunjukkan bagaimana struktur biaya
berubah seiring jumlah produksi Ki. Pada tingkat produksi awal, efisiensi biaya dapat dicapai, namun karena adanya suku minus dikurang 3 Ki kuadrat 3, efisiensi skala produksi harus diperhatikan agar biaya tidak melonjak drastis. Rekomendasinya ialah manajemen harus menentukan titik produksi optimal di mana AC berada pada tingkat minimum. Perusahaan perlu melakukan kontrol terhadap biaya variabel dan mengoptimalkan penggunaan kapasitas pabrik agar efisiensi biaya produksi tetap terjaga. Oke. Untuk yang ketiga di sini ada analisis surplus konsumennya ya. Untuk studi kasus ketiga ini ada analisis surplus konsumen, fungsi permintaan. Di sini fungsi permintaannya ada Q sama dengan 550 kurang 5P ya. Dan harga keseimbangannya pasar P kuadrat E sama dengan 100. Oke, harga keseimbangan pasarnya itu ya. Untuk langkah perhitungannya yang pertama, kita cari kuantitasnya dulu. Di mana keseimbangannya itu Q kuadrat E pada P pangkat E sama dengan 100. Untuk perhitungannya itu QE sama dengan 550 kurang 5 per 100 sama dengan 550 kurang 500 sama dengan 50. Terus cari harga maksimumnya yang konsumen bersedia bayar, di mana P max ketika Q sama dengan 0 ya. Di sini perhitungannya 0 sama dengan 550 kurang 5P. Terus 5P sama dengan 550, P max sama dengan 1110. Untuk hitung nilai surplus konsumennya atau CS, untuk rumusnya CS sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali K kuadrat E kali P max kurang P pangkat E. Yang kedua, CS sama dengan 1/2 kali 50 kali 1/110 kurang 100 sama dengan 1/2 kali 50 kali 10 kurang 250. Untuk analisis grafiknya di sini menunjukkan di mana secara visual pada grafik surplus konsumen merupakan luas daerah di bawah kurva permintaan. Dan di atas garis harga keseimbangan P sama dengan 100 di sini ini mencerminkan manfaat keuntungan ekonomis sebesar 250 yang dinikmati konsumen karena mereka membayar lebih rendah dari harga maksimum yang bersedia mereka membayar. Untuk rekomendasinya disarankan untuk mempertahankan kebijakan harga RP100 karena harga ini memberikan keseimbangan yang baik antara daya beli konsumen, surplus konsumen positif, dan tingkat penjualan perusahaan. Jika ingin mengubah harga, perusahaan bisa menerapkan diskriminasi harga secara terbatas untuk menyerap sebagian surplus tanpa kehilangan konsumen. Kita lanjut ke soal 4-nya yaitu analisis surplus production. Langsung kita untuk analisis konsum produsennya di sini fungsi penawarannya di mana P sama dengan nama Q sama dengan 3 dengan jumlah pasar QE sama dengan 8. Yang pertama kita keseimbangan pasarnya dulu. Pasar PE pada Q kuadrat E sama dengan 8, di mana P kuadrat E sama dengan 6, 8 tambah 3 sama dengan 48, sama dengan 3 sama dengan 51. Seterusnya cari harga minimum pada P min ketika Q sama dengan 0. Seterusnya P min sama dengan 6, 0 tambah 3 sama dengan 3. Oke. Dihitung surplus produsennya di sini rumusnya PS sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali KI kali PE sama tahu P min. Seterusnya PS sama dengan 1/2 kali 8 kali 51 kurang 3 sama dengan 1/2 kali 8 kali 48 sama dengan 192. Oke, untuk analisis grafiknya di sini surplus produsen sebesar 192 di sini merepresentasikan keuntungan tambahan atau manfaat yang diterima oleh produsen karena berhasil menjual produk di atas harga minimum penawaran mereka P sama dengan 3.
Untuk rekomendasinya ya, untuk meningkatkan surplus produsen, perusahaan dapat menerapkan strategi efisiensi biaya operasional dan teknologi produksi agar kurva penawaran bergeser, menurunkan payment atau meningkatkan brand equity dan kualitas produk agar dapat meningkatkan jumlah penjualan besar. Mungkin itu saja karena mengingat waktu juga dari persyaratan videonya itu 8 sampai 10 menit. Oke, cukup itu saja yang bisa bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.